bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu. Selamat malam Romo Purnomo, para suster FSGM, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama Zoom PDKK yang hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan HUT PDKK yang ke-34 tahun dengan misa pada malam hari ini secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki misa pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Titin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Ini saatnya menghadap ke altarnya, sebab Allah
angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya menghadap ke altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk bersyukur sebagai sebuah keluarga. Kita mohon rahmat kasih Tuhan agar kita dapat mensyukuri hidup yang 34 tahun ini dengan memanjatkan doa-doa kita, dengan memanjatkan juga refleksi hidup kita, melihat kembali perjalanan hidup selama 34 tahun. Maka marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita mampu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada kepada Allah Allah Tuhan kita. Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami semakin menyelami kasih pengorbanan salib Putra-Mu. Bantulah kami agar semakin menghayati kasih Putra-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang aku lakukan untuk kamu dan untuk mereka di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu antar bacaan, kita mau siapkan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, 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 Haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Sabda Tuhan, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka dapat alasan untuk menyalahkan dia.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat ulang tahun untuk kita semua. Biasanya kalau orang merayakan ulang tahun, hal yang pertama selalu diingatkan adalah untuk melihat kembali ke belakang. Mengapa harus melihat ke belakang? Karena itu sebagai usaha untuk mengenal seberapa hidup saya ini berkenan kepada Allah, seberapa besar hidup saya ini melaksanakan kehendak Allah. Maka penting juga bagi kita 34 tahun anniversary merupakan waktu yang tidak singkat tentunya. Tetapi kita tahu ada istilah life begin at 40. Jadi masih belum hidup, masih kurang 6 tahun lagi untuk merasa yakin bahwa kita sudah hidup. Maka penting bagi kita untuk melihat kembali perjalanan hidup ini selama 34 tahun. Tentulah banyak sekali suka dan duka. Ketika akan memulai suatu kegiatan, tentulah banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal-hal yang sepertinya tidak mudah. Dan ketika waktu berjalan, tentulah itu juga yang terjadi. 34 tahun, tentulah tidak menjadi mudah di dalam suatu perjalanan. Suka duka kehidupan, itu yang harus kita lihat, harus kita renungkan kembali. Maka pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk kembali melihat perjalanan hidup ini. Pertanyaan refleksi yang pertama adalah, apa yang menjadi tema dari perayaan hari ini? Tentulah kita dapat menjawabnya, hidup yang memuliakan Allah. Tetapi kalau kita mau bertanya lebih lanjut, seperti apakah hidup yang memuliakan Allah itu? Tentulah jawaban pertama adalah tidak berbuat dosa. Karena itu yang ada selalu di benak kita. Kalau kita ingin menyenangkan orang tua kita, tentulah kita tidak menjadi anak yang nakal, anak yang membantah, anak yang tidak menurut keinginan orang tua. Tetapi itu masih kurang.
kita diajak untuk berbuat baik. Karena Yesus sendiri yang berkata kepada kita, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apakah keuntunganmu? Kamu tidak boleh menantikan hadiahnya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka semua melaksanakan kehendak Allah. Mereka mengikuti hukum dengan sangat teliti. Maka dalam bacaan Injil tadi kita melihat bagaimana orang-orang Farisi ingin melihat Yesus. Apakah dia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang berarti melanggar hukum? Tetapi Yesus tahu hukum yang paling utama. Orang-orang Farisi tahu hukum, tetapi mereka tidak melihat dasar dari hukum itu. Maka kita pun diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita sungguh sudah melihat hukum itu? Apakah kita sudah melaksanakannya? Apakah kita sudah mengerti apa yang menjadi dasar dari hukum? Kalau belum, masih ada waktu bagi kita untuk kembali belajar, untuk kembali melihat di dalam ajaran-ajaran yang Yesus berikan kepada kita. Yesus selalu mengajak kita untuk mengikuti dua hukum, yaitu hukum kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Maka tidak cukup bagi kita kalau kita ingin memuliakan Allah, kalau hidup kita ingin sebagai kemuliaan Allah, maka kita diajak untuk tidak hanya menghindari dosa, tetapi kita diajak untuk berbuat kasih. Karena itu yang paling utama. Kita diajak untuk mengasihi. Kita diajak untuk memberikan kasih yang sudah kita terima dari Allah sendiri kepada sesama kita. Karena dengan mengasihi sesama kita, berarti kita mengasihi Allah. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius bab 25, di dalam pengadilan terakhir. Ketika orang bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kami melihat engkau telanjang. Kami melihat engkau di dalam penjara. Kami melihat engkau sakit. Kami melihat engkau sebagai orang asing dan tidak memiliki tumpangan. Maka itu yang menjadi jawaban Yesus. Itu yang menjadi kunci juga bagi kita untuk memuliakan Allah. Kalau kita berbuat bagi saudara-saudari kita yang kecil. Mereka adalah gambaran kasih Allah. Dan kita harus menunjukkan gambar itu kepada mereka juga. Refleksi yang kedua adalah untuk melihat kembali kedewasaan hidup kita. 34 tahun. Tentulah 34 tahun dianggap sudah dewasa. Tapi kedewasaan yang seperti apa yang sekarang ini kita miliki? Kita diajak untuk melihat kembali. Kita diajak untuk belajar kembali dari Allah sendiri. Bagaimana Dia
mentaati segala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bagaimana dia melaksanakan segala kehendak Allah di dalam hidupnya. Bagaimana dia mampu untuk menerima segala penderitaan, segala penghinaan, segala rintangan yang ada di hadapannya demi melaksanakan kehendak Allah. Maka itu juga yang diharapkan dari kita. Bagaimana kita menjadi dewasa. Tidak mudah menjadi dewasa. Meskipun umur kita sudah dianggap dewasa, tetapi seringkali kita kembali seperti seorang anak-anak. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih menuntut akan hak-hak kita daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan kerap kali kita tidak mengetahui mana yang hak, mana yang kewajiban. Sesuatu yang memberatkan kita, kita anggap sebagai kewajiban kita. Sesuatu yang menyenangkan kita, kita anggap sebagai hak kita. Maka kita diajak untuk belajar dari Allah sendiri. Bagaimana memilah-milah antara hak dan kewajiban. Allah sendiri selalu mengajak kita untuk belajar daripadanya. Dia yang adalah Allah. Dia rela merendahkan diri. Bahkan dia merendahkan diri sampai di kayu salib. Kita yang orang biasa seringkali kita ingin meninggikan diri. Bahkan kita seringkali merasa bahwa kita lebih pandai dari Allah. Kita mendikte Allah tentang hal-hal yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa untuk menyerahkan diri kita seutuhnya. Maka itu juga penting bagi kita, di mana kita harus melihat kembali apakah selama 34 tahun ini kita sudah sungguh-sungguh tahu mana hak kita, mana kewajiban kita, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita terima. Ataukah kita hanya selalu menuntut hal-hal yang ingin kita terima tanpa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Dalam kehidupan rohani, seringkali kita juga merasa bahwa kita ingin selalu bergerak maju. Tetapi kita tahu bahwa tidak mudah untuk selalu bergerak maju. Banyak sekali rintangan, banyak sekali yang menjadi hambatan bagi kita. Tetapi apakah kita sudah belajar dari Allah sendiri? Ketika banyak sekali rintangan yang menghalanginya, bahkan dari keluarganya, yang menginginkan dia untuk kembali berkumpul bersama mereka, meninggalkan segala tugasnya. Allah tetap mengatakan bahwa aku harus pergi. Ketika banyak orang menuntut dia untuk tinggal, karena mereka menerima banyak sekali kebaikan, kesembuhan dari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan, ke tempat lain aku pun harus mewartakan kerajaan Allah. Apakah kita juga mampu untuk bergerak terus untuk maju? Menyingkirkan segala halangan, segala rintangan yang ada di depan kita. Dan hal itu akan terjadi kalau kita belajar dari Allah sendiri. Bagaimana dia tetap selalu mengarahkan hatinya kepada kehendak Allah. Dan bagaimana dia mengarahkan hatinya kepada kehendak Allah.
yaitu Dia selalu menyediakan waktu untuk berdialog dengan Allah sendiri. Ketika Dia begitu sibuk sepanjang hari untuk pelayanan, Dia tidak akan pernah melupakan waktu untuk berdialog dengan Allah, untuk melihat kembali arah perjalanan hidup. Maka itu pula yang harus kita lakukan. Perbuatan baik kita tentulah menjadi suatu alat yang bagus bagi kita untuk memuliakan Allah. Tetapi kalau kita tidak melihatnya kembali, merefleksikannya kembali, dan terlebih menanyakannya kepada Allah, apakah ini sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum? Jangan-jangan kita hanya melaksanakan keinginan kita sendiri dan tidak melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah atau kehendak Allah bagi hidup kita. Maka kita diajak untuk belajar bagaimana kita merendahkan diri, bagaimana kita membuka diri kita, sehingga Allah sendiri yang mengajar kita, Allah sendiri yang menunjukkan jalan kepada kita. Tetapi hal itu juga tidak akan menjadi mudah, karena Yesus sendiri menunjukkannya kepada kita, ketika Dia harus melaksanakan kehendak Allah yang terakhir. Rintangan yang begitu berat, yang begitu besar, yang ada di hadapannya, yakni salib. Dia merasa tidak mampu. Dia merasa bahwa ini di luar kekuatannya. Meskipun Musa dan Elia telah memberikan penjelasan tentunya kepada Yesus, tetapi masih saja tidak menjadi mudah untuk menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Demikian pula dengan kita. Tentulah perjuangan kita belumlah seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Tetapi kerap kali kita menjadi putus asa. Kerap kali kita meninggalkan Dia dan memilih jalan yang lain. Seperti para murid yang melarikan diri, menjauh dari Allah karena ketakutan. Maka itu juga yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak mampu untuk maju. Bagaimana kita tidak mampu untuk memberikan kesempatan kepada Allah sendiri untuk berkarya di dalam hidup kita. Kita lebih memikirkan diri kita sendiri, ketakutan-ketakutan kita sendiri, daripada mengatakan, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Atau dengan kata Yesus sendiri, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidupku. Tentulah itu membutuhkan suatu refleksi yang sangat dalam, membutuhkan kekuatan yang sangat besar, dan membutuhkan juga pengalaman akan kasih yang sangat besar. Maka dari situ kita diajak untuk selalu membuka diri kita sendiri, sehingga kita dapat merasakan kasih Allah. Kasih yang selalu disediakan, kasih yang selalu dipaparkan di hadapan kita. Tetapi yang kerap kali kita tidak mampu untuk merasakannya. Kerap kali kita tidak mampu untuk menerimanya. Karena seringkali kita menganggap bahwa kasih hanyalah sesuatu yang indah. Tidak ada kasih dalam penderitaan. Tidak ada kasih dalam kesedihan. Tidak ada kasih di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Maka kembali kita diajak untuk belajar dari Allah sendiri. Belajar dari Bunda Maria. Belajar dari para kudus. Dalam kehidupan mereka,
begitu banyak cobaan, begitu banyak penderitaan. Tetapi mereka tetap melihat bahwa dalam situasi apapun, Allah tetap bersama dengan mereka. Allah tetap mendampingi mereka, dan bahkan Allah bersama dengan mereka memikul salib bersama-sama. Atau setidaknya marilah kita belajar dari Allah sendiri untuk memikul salib seperti Dia. Tentulah tidak menjadi mudah. Dibutuhkan keberanian yang besar. Tetapi keberanian itu akan ada di dalam diri kita kalau kita belajar dari Allah sendiri. Kalau kita berani untuk merendahkan diri kita. Kalau kita berani untuk mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Poin refleksi yang ketiga, kita diajak untuk hidup sebagai anggota keluarga Allah. Tentulah di dalam persekutuan doa karismatik ini, Anda semua sudah merasa sebagai keluarga. Dan itulah yang diharapkan Allah sendiri, agar kita sungguh-sungguh menjadi sebuah keluarga. Tetapi kita tahu bahwa di dalam keluarga banyak sekali juga cobaan, banyak sekali juga persoalan-persoalan, banyak sekali juga konflik-konflik. Maka seringkali kita menganggap bahwa kalau ada konflik, tidak ada lagi keluarga. Kalau ada ketidaksesuaian, tidak ada lagi keluarga. Kita diajak untuk belajar bagaimana kita bisa saling menerima satu sama lain. Kita diajak untuk berani lagi merendahkan diri kita. Melihat kelemahan orang lain bukan menjadi halangan untuk tetap dikasihi. Tentulah menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi itulah yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Bagaimana kita berani untuk menerima orang lain. Menerima kelemahan, menerima kekuatan. Dan bagaimana kita mampu untuk saling mendukung, untuk saling bekerja sama. Hidup di dalam keluarga tentulah terjadi hanya dengan satu ikatan, yakni ikatan kasih. Maka kita diajak untuk belajar dari Allah sendiri bagaimana mengasihi. Kasih yang tanpa syarat. Karena kita sebagai manusia, kita selalu memberi syarat akan kasih. Kalau dia mengasihi aku, maka aku mengasihi dia. Kalau dia membenci aku, maka aku membenci dia. Kalau dia berbuat tidak baik, maka aku tidak akan mengasihinya. Allah tidak berbuat seperti itu. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Dia mengharapkan agar kita belajar daripadanya bagaimana mengasihi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 34 tahun adalah perjalanan yang tidak mudah dan juga tidak begitu pendek. Tetapi masih saja kita diajak untuk belajar. Masih saja kita diajak untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Agar kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Agar kita sungguh-sungguh menjadi keluarga. Sebuah keluarga yang menunjukkan kasih Allah. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Melalui karya-karya kita setiap hari.
Maka banyak sekali poin-poin yang harus kita refleksikan. Banyak sekali poin-poin yang harus kita pelajari lagi. Maka marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Dan kalau hati dan pikiran kita masih belum bisa terbuka, marilah kita bersujud di hadapan Allah. Marilah kita memohon kepadanya, seperti dalam bacaan Injil kemarin. Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Dan ketika dia telah menyembuhkannya, orang itu mampu untuk berkata-kata. Tentulah sebelum berkata-kata, dia mendengarkan dulu orang yang berkata-kata. Maka itu juga yang diharapkan dari kita, agar kita mampu juga untuk membuka telinga kita, mendengarkan sabda Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengarkan sabdanya, maka kita diajak juga untuk mewartakannya. Tetapi pewartaan yang sesungguhnya adalah melalui perbuatan kita. Orang akan lebih mudah untuk melihat apakah kita ini hidup sesuai dengan iman kita atau tidak. Pewartaan tidak membutuhkan kata-kata. Pewartaan membutuhkan bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentulah itu tidak menjadi mudah. Maka banyak sekali orang yang merasa tidak mampu, merasa tidak layak, merasa tidak bisa untuk melaksanakan hal itu. Ketika paroki meminta Anda semua untuk menjadi koordinator atau menjadi ketua, banyak sekali yang merasa saya tidak mampu, saya tidak layak. Tetapi siapakah yang layak di hadapan Allah? Siapakah yang mampu di hadapan Allah? Maka kita diajak untuk kembali menyatukan diri kita dengan Allah, mempercayakan diri kita dengan karya Allah, dan terlebih menyatukan karya kita dengan karya Allah sendiri. Sehingga kita akan mengatakan, saya akan berusaha untuk menjadi layak, untuk menjadi mampu dengan rahmat Tuhan. Karena itu juga yang kami ucapkan sebagai imam ketika kami ditahbiskan. Bapak Uskup selalu menanyakan hal itu. Apakah kamu mampu untuk mewartakan kasih Allah? Dan jawaban kami adalah, iya, kami sanggup dan mampu dengan rahmat Tuhan. Itu yang seringkali kurang dalam diri kita. Seringkali kita menganggap bahwa kita bekerja sendiri. Seringkali kita menganggap bahwa kita harus bekerja dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan kita melupakan bahwa ada Allah di samping kita. Ada Allah yang siap sedia untuk menuntun kita, untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita, untuk menjadikan kita rahmat bagi orang lain. Maka marilah dalam perayaan syukur ini, yang pertama-tama kita mohon rahmat kasih Allah itu, agar kita dapat membuka telinga kita, mendengarkan sabdanya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih agar kita mampu untuk mengikuti apa yang menjadi bimbingannya, yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sekarang memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Bapa yang Maha Kuasa, Kuasa, pencipta langit dan pencipta bumi, langit dan akan Yesus Kristus, dan akan Putranya yang tunggal Tuhan kita, putranya yang tunggal Tuhan Ya, kita, yang dikandung dari yang Roh dikandung Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan dari Pontius sengsara Pilatus, dalam pemerintahan disalibkan, Disalibkan, wafat, dan wafat, dimakamkan, yang yang turut yang turut mendapat penantian pada hari pada hari ketiga ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Percaya akan kasih Allah yang begitu besar, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gerejamu yang masih menggembara, berikanlah kami pertobatan sejati. Satukanlah gerejamu ini, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi satu tubuh dalam Kristus. Bukalah hati setiap umatmu dalam setiap perutusan, agar semua orang dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi para suster dan para imam, Pastor Geris, Pastor Purnomo, Pastor Fernando, Pastor Salvador. Curahkanlah roh kebenaran dalam kesaksian dan pewartaan Injil selama pengabdian diri mereka, dan berkatilah mereka dalam setiap karya pelayanannya. Karuniakanlah kepada mereka kebijaksanaan dan ketangguhan dalam membimbing gerejamu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan tanah air, kami percaya bahwa Engkau bekerja di dalam hati setiap pemimpin negara kami untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah bangsa ini, mengutamakan persatuan dalam kebinekaan, memperhatikan yang miskin dan papa, bertekun bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, agar bangsa kami dapat cepat terbebas dari pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, Tuhan Yesus, Engkaulah tabib ilahi. Sentuhlah mereka yang sedang menderita baik secara fisik maupun rohani. Kami percaya Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menghibur dan meringankan penderitaan mereka. Biarkan kemuliaan Tuhan turun melingkupi mereka, sehingga mereka dapat merasakan mujizat penyembuhan dan cinta Allah Bapa yang berlimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin, papa, dan tersingkirkan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kekurangan, kelaparan, dan terlantar. Ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan mereka dalam kerahiman-Mu. Berikanlah kekuatan, rezeki, dan hidup yang layak bagi mereka. Ketuklah hati kami semua untuk bersedia membantu mereka dalam sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah berpulang ke rumah Bapa, kami berdoa untuk Mama Popo, Elizabeth Lili Chu, Laurencia Janet Wijaya, Bapak Stefanus Suprom Gunawan, Bapak Yohanes, dan kepada orang yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Penuhilah mereka dengan kelimpahan kasih-Mu dalam kehidupan baru di kerajaan surgawi. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan kedamaian keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka percaya bahwa rencana-Mu yang paling berharga di dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PD PKK Ketua Sebiu, Bapa di surga, bukan kebetulan Engkau menyatukan kami dalam komunitas ini. Engkau yang memilih kami untuk bekerja di ladang-Mu. Banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Kami percaya kehadiran Yesus dan Roh Kudus menuntun dan meneguhkan iman dalam pelayanan ini.
Berikan kami hati yang lemah lembut, yang dapat merasakan penderitaan sesama kami. Karena itulah yang dapat memurnikan intensi pelayanan kami, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Lindungilah kami di bawah kepak sayap-Mu, seperti saat Engkau menuntun bangsa Israel keluar dari padang gurun. Biarlah orang di sekitar kami dapat merasakan buah-buah roh yang Kau curahkan kepada gereja-Mu. Ajarlah kami kerendahan hati, sehingga pelayan kami berkenan di hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkan ya Tuhan. Ya Tuhan. Bapa yang penyayang, Engkaulah penolong kami, dengarkanlah doa-doa kami, teguhkanlah iman kami, agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari diri-Mu sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan berilah kami daya ilahi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Ia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami Wafat-Mu wartakan, Tuhan kami kebangkitan-Mu kami wartakan, muliakan, kebangkitan-Mu hingga kami Engkau muliakan, datang. hingga hingga Engkau Engkau datang. datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersama rohmu. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom Aleichem. Bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai, damai, damai bagimu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihan Anak domba Allah yang anak menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang domba menghapus dosa dunia, Yang menghapus berilah dosa kami dunia, damai. kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku,
ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Mu melewati batas-batas kemanusiaan kami. Semoga dengan misteri Ekaristi yang kami rayakan ini, kami semakin mengimani karya keselamatan-Mu, sehingga kelak kami boleh memasuki rumah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Senin depan kita tetap akan mengadakan acara PDKK Tuasebio. Pewartanya akan diumumkan kemudian hari. Kami mengucapkan terima kasih kepada suster dan seluruh saudara-saudara sekalian yang telah ikut hadir di dalam perayaan pesta ulang tahun PDKK Tuasebio yang ke-34. Juga kepada semua tim pelayan yang lama, ex-koordinator yang juga ikut hadir di dalam acara HUT PDKK ini. Kepada Pak Cecep, Pak Kendi, Ami, Pak Indra, Joni, Susi, Felis, Vina, juga Pak Thomas Sulasbi yang semuanya hadir saat ini atas segala karya-karyanya ikut di dalam pelayanan PDKK Tuasebio sehingga bisa tetap survive sampai sekarang ini. Juga terutama kepada Pastor Fernando yang telah menjadi moderator di dalam persekutuan doa kami ini, membimbing kami sehingga PDKK kami boleh bertahan hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Dan saat ini kami juga mohon kepada Pastor Fernando untuk memberi sepatah dua patah kata untuk umat PDKK kami, untuk semua yang hadir di dalam PDKK Tuasebio ini. Pastor Fernando, kami persilahkan.
Ya, ikut bahagia dalam hari ulang tahun ini. Sebenarnya saya agak capek-capek sedikit, makanya bisa panjang-panjang. Saya Amin. sudah Terima kasih, menuliskan ucapan saya, salam bahagia dan perkembangan kepada keluarga besar yang merayakan hari ulang tahun ke-34, keluarga besar PDKK. Maju tak gentar, sampai reuni di surga. Amin. Terima Ini yang paling kasih, pokok. Terima kasih, Pastor. Tapi lebih dari itu, ya jangan lupa bahwa masih banyak hal yang bisa dibenahi. Doa kita bisa lebih bagus, mungkin syukuran kita bisa lebih jujur. Artinya, sambil kita bersyukur kebaikan Tuhan, kita juga harus menjadi lebih baik lagi. Amin, Dan Pastor. sambil kita mendoakan kekompakan, kita harus mencari kekompakan. Ya, saya rasa setiap komunitas punya dasar besar untuk bersyukur. Dan kalau sampai bertahan 34 tahun, itu berarti bahwa sudah banyak mengalami kebaikan-kebaikan yang kita syukuri. Tapi makin besar warisan, makin besar tanggung jawab. Semoga semakin terbuka kita, baik untuk bekerjasama dengan pastor pembimbing, maupun untuk merangkul mereka yang merasa dikecualikan, disingkirkan atau kurang dihargai. Mereka tetap berharga, kan? Maka kita tetap berusaha untuk mendoakan pertama-tama, menerima dengan tengah rasa apa adanya, tapi maju sama-sama berkembang. Maka memang saya katakan itu, kita boleh merayakan ulang tahun yang keberapa, bukan saja ke-34, tetapi mungkin boleh juga yang ke-100, mungkin di surga juga terus kita merayakannya. Amin, Pastor. Semoga tidak ada yang terkecuali. Kita semua menuju ke sana dan harus dapat masuk dalam reuni akbar. Selamat Amin. menikmati Terima berkat. kasih, Pak. Makasih, Terima Pastor. kasih banyak, Terima kasih, Pastor. Apakah ada yang lain atau kita tutup dengan berkat? Tutup dengan berkat. Sedikit pengumuman tambahan untuk Bapak Ibu, Pastor, Suster, nanti setelah selesai misa, jangan live dulu karena kita akan foto bersama. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Terima kasih Pastor Purnomo, Pastor Fernando, para suster FSGM, Ibu Agatha dari DPH, perwakilan DPH, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah berkenan ikut misa Zoom
Misa Syukur PDKK yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati. Boleh minta tolong semua kameranya dibuka, kita akan foto bersama. Mungkin akan dilanjutkan dengan sedikit video mengenai PDKK Tuasebio. Terima kasih. Yandi atau Vera bisa minta tolong bantuannya? Makasih. Ya, mari. 1, 2, 3. Oke. Page berikut. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum itu kita mau menyanyikan, sebelum berpisah kita mau menyanyikan lagu Happy Birthday dan panjang umur. Kemudian kita akan tiup lilin di rumah masing-masing. Yang ada kue boleh ditunjukkan kuenya dan lilinnya boleh dinyalakan. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Serta mulia. Serta mulia. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup Tiup lilinnya sekarang. Juga. 1, 2, 3. 2, 3. Hore. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Pak Edi, Pak Dasti. Alex, makasih Alex. Ya, Terima kasih Alex, terima Terima kasih kasih, Pak Alex. Thomas. Ain, makasih Ain. Terima kasih. Pak Terima Henry, kasih semua. Henry. Mana Ain ada di Selina, mana? terima Ada kasih. Ain tuh. Oh, Ain Ibu nggak Lea, ada Pak Ain. Henry, semuanya. Pak Ibu Kenny. Rita, Indra, makasih Indra. Suhen, Besok ketemu lagi Indra. Pak Willy, terima Besok ketemu kasih. Terima kasih Pak. Sampai berjumpa Angelina, Senin makasih. mendatang. Dadah. Lea, makasih Terima ya. kasih. Berita, Kasih Galaksi A11. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Selina, terima kasih. Bye. Pak Willy, makasih. Selamat malam. Selamat malam Malam semuanya. juga. Sampai berjumpa Senin